sini saya akan menjelaskan tentang prevalensi sampah di Indonesia. Indonesia diperkirakan menghasilkan 64 juta ton sampah setiap tahun, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Komposisi sampah didomisili oleh sampah organik, yaitu mencapai 60% dari total semua sampah. Plastik menempati posisi kedua dengan 14%, disusul dengan 9% sampah kertas dan 5,5% sampah karet. Selanjutnya, dampak sampah terhadap kesehatan dan gizi balita. Penumpukan sampah dapat menjadi sarang dan tempat berkembang biak dari berbagai jenis vektor penyakit. Penumpukan sampah juga dapat menyebabkan pembusukan sampah yang menimbulkan bau busuk sehingga dapat mengundang berbagai jenis hewan seperti lalat dan tikus yang menjadi salah satu vektor penyakit potensial. Hal ini dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit pada masyarakat sekitar seperti cacingan, malaria, disentri, diare, dan berbagai jenis penyakit lainnya. Kemudian, penumpukan sampah juga menjadi sarang berbagai jenis bakteri yang dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit infeksi yang menyebabkan balita sakit sehingga terjadinya penurunan status gizi pada balita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya ketersediaan tempat sampah di dalam rumah. Jadi di setiap rumah wajib memiliki tempat sampah minimal 2, yaitu untuk sampah anorganik dan sampah organik. Selanjutnya adalah cara pengolahan sampah. Nah, cara pengolahan sampah ini kita bisa bedakan sesuai dengan jenis sampahnya. Yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik bisa kita olah menjadi pupuk kompos yang baik untuk tanaman. Nah, yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik kita bisa olah sendiri sebagai berbagai kreasi, atau kita bisa serahkan ke bank sampah atau tempat daur ulang sampah, atau kita bisa serahkan ke pemulung. Nah, salah satu sampah anorganik yang ada di sekitar ibu-ibu pasti ada pupuk balita. Nah, pupuk balita ini biasanya yang sering digunakan adalah yang sekali pakai. Nah, pupuk balita ini menyumbang 21% ke alam. Nah, tentu tidak baik, bukan? Nah, saat ini saya akan kasih satu cara pengelolaan pupuk balita yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita bisa gunting pupuk balita sekali pakai sesuai dengan polanya. Selanjutnya kita keluarkan hidrogel yang ada di dalam pupuk balita. Nah, hidrogel ini bisa langsung kita campur ke tanah. Nah, hidrogel dan yang telah campur bersama tanah ini bagus banget untuk jadi pupuk untuk tanaman. Nah, setelah itu bagian luarnya kita bisa cuci atau kita bisa bersihkan, setelah itu dijemur. Nah, bagian luar ini yang telah tadi kita jemur bisa kita gunakan untuk berbagai macam kreasi selanjutan. Jadi, dari saya.